Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita mengenai hal mengabulkan doa bagian kedua. Kemarin kita belajar hal mengabulkan doa, kita harus tekun berdoa dengan segala kerendahan hati, karena orang yang meminta akan mendapatkan. Dan yang kedua, kita harus tekun mencari, berarti berusaha, karena setiap orang mencari akan mendapatkan. Dan yang ketiga, kita harus tekun untuk mengetuk pintu, karena setiap orang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Kata mengetuk pintu artinya menunggu dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita tekun berdoa, tekun berusaha, dan tekun bersyukur, maka doa kita dikabulkan. Nah, sekarang kita masuk yang bagian kedua, menyeimbangkan, memberikan kita balancing, supaya kita ini jangan salah. Mari kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 9 dan 10. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Wow, luar biasa. Yang menarik di sini bahwa ternyata Bapa kita adalah Bapa yang baik. Kalau anaknya minta batu, gak mungkin bapaknya memberi batu, tapi memberi roti. Kalau anaknya minta ikan, gak mungkin bapak memberikan ular, pasti memberikan ikan yang terbaik. Sekalipun bapaknya itu mafia, sekalipun bapaknya itu ISIS atau penjahat naskah, pasti tetap memberikan terbaik buat anaknya. Namun bukan berarti semua doa kita harus dijawab oleh Bapa di surga. Kalau Bapa selalu memberikan semua yang kita mau, dia bukan Bapa yang baik. Gak mungkin. Kalau kita minta batu, Bapa memberikan pada kita batu, pasti Dia memberikan pada kita roti. Kalau kita minta ular, gak mungkin Bapa yang waras memberi kita ular, pasti Dia akan memberikan pada kita ikan. Jadi kembali lagi bahwa kita minta yang baik, tapi Bapa selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Motif kamu apa minta batu? Untuk nyambit orang. Motif kamu apa minta ular? Untuk kau pengen berkuasa, jahatin orang. Jadi sekali lagi ini memberikan keseimbangan buat kita, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik. Tanamkan di benak pikiran kita. Jadi kalau gak semua doa kita itu harus dijawab, karena kita minta yang baik untuk kita, tapi Bapa tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kita sadari ada 5 alasan kenapa sih doa-doa kita tuh gak dijawab oleh Bapa di surga. Ada 5 alasan kenapa doa kita gak dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, kenapa doa kita tuh gak dikabulkan oleh Bapa di surga? Kadang doa yang kita panjatkan itu terlalu selfish. Doa yang kita panjatkan untuk memperkaya diri sendiri, untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Tapi akibatnya kita gak pernah menolong yang lain. Akibatnya kita gak pernah bantu orang lain. Nah, kalau Anda diberkati sama Tuhan saja mau ambil sendiri, gak mau dikelola dengan baik, mana yang kita nikmati, mana yang kita investasikan, dan mana yang kita bagi, bagaimana Bapa di surga mau mempercayakan perkara besar kalau engkau greedy? Yang kedua, ada alasan kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita. Kadang kala doa yang kita panjatkan membuat kita jatuh di dalam dosa. Kalau ternyata doa yang kita panjatkan itu membuat kita jatuh dalam kesombongan, jatuh dalam dosa free sex, jatuh dalam dosa perjudian, dan sebagai kejahatan, nah mungkin Dia mau berikan pada kita. Sekali lagi, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Dia tahu kapasitasmu itu sampai di mana. Makanya kenapa hari ini engkau nggak diberikan lebih besar lagi? Kenapa hari ini engkau nggak diberikan lebih banyak lagi? Mungkin kalau Tuhan berikan, takut ya kau bermain-main dalam dosa. Seperti Simpson. Betapa powerfulnya dia menyalahgunakan kemampuan yang Tuhan berikan, kuasa yang Tuhan berikan, dengan akhirnya show off di depan banyak wanita-wanita Filistin, dan kemudian akhirnya menggunakan kekuatannya itu untuk akhir bermain-main dalam dosa.
Akibatnya Simpson yang paling powerful jadi Simpson yang paling powerless. Matanya dicungkil, gak bisa menghindar, gak bisa menolak, gak bisa melawan. Dan akhirnya matinya bunuh diri. Yang ketiga, kenapa doa kita gak dijawab oleh Bapa di surga? Karena doa yang kita panjatkan mungkin membuat kita jauh dari Tuhan dan keluarga. Kalau permintaan-permintaanmu buat minta sukses, minta diberkati, minta follower yang banyak, membuat kau jadi sibuk, gak ada lagi waktu sama Tuhan, gak ada lagi waktu sama keluarga. Buat apa? Engkau punya harta di muka bumi ini yang luar biasa, tapi jiwamu binasa. Buat apa engkau sukses, dimuliakan, ditepuk tangan, di-applause banyak orang, tapi keluargamu sakit hati sama engkau? Itu sebabnya doa Tuhan tahu bahwa apa yang kau minta itu sesuai gak dengan kapasitas dan kemampuanmu. Yang keempat, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan? Kenapa Tuhan tidak kabulkan apa yang kita inginkan? Kadangkala yang kita doakan atau kita panjatkan kurang percaya, kurang beriman, dan yang kedua kurang konsisten. Jadi kalau berdoa itu harus punya iman yang teguh, harus konsisten. Di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17 dan 18, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, masih makan nasi, gak makan batu. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wah, amazing this guy. Ini orang kalau berdoa, hujan berhenti 3,5 tahun, sampai dia berdoa hujan turun. Ini orang luar biasa sekali berdoa ini. Bahkan ketika dia memanggil 450 nabi-nabi Baal untuk menunjukkan siapa Allah yang benar, apakah Allah Israel atau Allah Baal. Dan kemudian mereka mulai berdoa kepada Allah Baal untuk diturunkan api. Api tidak turun-turun, sampai mereka menoreh-noreh badan mereka tidak turun. Tapi yang luar biasa ketika mereka kelelahan, dan Elia berkata, mungkin Allahmu gak dengar, lagi tidur. Mereka berteriak lebih keras lagi, berjikak berjam-jam, setengah hari, tetap api tidak turun. Begitu Elia berdoa dengan kesederhanaannya, seperti kita manusia biasa. Dan kemudian dengan iman dia berdoa. Dan yang terjadi, api turun, membakar mesbah korban bakaran. Luar biasa sekali. Jadi perlu sekali untuk kita konsisten, seperti kita belajar kemarin. Dan perlu kita percaya, walaupun mungkin keadaannya sepertinya gak mendukung, tapi kita lebih mempercayai Tuhan, mempercayai firman-Nya kepada kita. Itu sampai penting di sini untuk kita banyak menggali firman, banyak mempelajari firman. Saya senang sekali kepada Positive People, selalu aktif untuk mendengarkan daily devotion. Hal yang baik. Kenapa? Karena dari apa yang kita dengar timbullah iman, dan ketika kita beriman maka doa-doa kita semakin dekat. Yang kelima, alasan kenapa doa kita gak terkabulkan. Saat kita berdoa, mungkin kita masih hidup dalam kegelapan. Saat kita berdoa, mungkin kita masih hidup dalam dosa. Inilah yang membuat kita akhirnya gak pernah bisa dapatkan jawaban doa. Lo bayangkan, kita masih tinggal dalam kegelapan, bagaimana Tuhan mau berikan apa yang kita butuhkan? Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Karena kita masih hidup dalam dosa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tapi karena dosa-dosa kita lah membuat kita akhir terpisah dengan Tuhan. Jadi ketika kita memperbaiki motif-motif kita yang salah, cara hidup yang salah, kita berdoa, maka yang terjadi seperti doa Elia. Orang sederhana, hidup benar, doanya terkabulkan, api turun, hujan turun, hujan pun bisa berhenti. Namun seimbangkan, seandainya kita udah sungguh-sungguh berdoa, yang kedua kita udah hidup benar, tetap tidak dijawab oleh Bapa di surga, udah jangan kecewa. Ingat doa Yesus. Yesus udah hidup benar, dia sungguh-sungguh berdoa. Begitu doanya dari jawab, Bapa kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu.
Bapa tidak memberi jawaban. Inilah sikap doa yang dewasa. Bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Serahkan saja kepada kehendak Bapa yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan dan berbuat. Dengan demikian, saya percaya yang terbaik akan selalu menjadi bagian kita. God bless you. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.